peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Wali Songo atau 9 wali ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Terus yang kedua ada Raden Rahmat atau yang disebut dengan Sunan Ampel. Yang ketiga ada Raden Maulana Magdum Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Bonang. Dan yang keempat ada Raden Paku atau yang disebut dengan Sunan Giri. Dan yang kelima ada Raden Kodim yang disebut dengan Sunan Derajat. Dan yang keenam ada Raden Masyahid yang disebut dengan Sunan Kalijaga. Yang ketujuh ada Japar Sidik yang disebut dengan Sunan Kudus. Dan yang kedelapan ada Raden Umar Said yang disebut dengan Sunan Muria. Dan yang terakhir ada Syarif Hidayatullah yang disebut dengan Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni dari Surabaya ke Gresik ke Lamongan di Jawa Timur, terus Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Kemudian dalam pemilihan wilayah-wilayah ini, itu bukan tanpa sebab, tetapi sudah diperhitungkan oleh para wali ini. Dan ini juga menjadi faktor penting penyebaran Islam di Jawa dan wilayah lainnya. Dalam buku Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual karya Purwadi, salah satu kemungkinan alasan para wali memilih Pulau Jawa itu karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada masa itu. Daerah pesisir Jawa yang menjadi kota pelabuhan merupakan fokus utama karena banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar Jawa. Nah, hal inilah yang memungkinkan penyebaran Islam itu akan lebih masif pada saat itu. Selain itu, pemilihan Cirebon sebagai tempat dakwah Sunan Gunung Jati berkaitan dengan jalur perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur ke Indonesia Barat. Nah, strategi inilah yang disebut dengan strategi geopolitik yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Nah, berikut penjelasan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Tanah Jawa. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, beliau ini menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahim bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Dan beliau ini juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Serta beliau ini berdakwah lewat pergaulan yang baik dengan masyarakat sekitar. Nah, dan beliau ini meninggal pada tahun 1419 Masehi setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini merupakan putra pertama Sunan Gresik. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel Denta di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ketika Kesultanan Demak hendak dibangun, Sunan Ampel turut memprakarsai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Beliau pula yang menunjuk muridnya yaitu Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri ini menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri ini adalah permainan anak seperti jelungan, lir ilir, dan cuplak suweng, serta beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung, tembang lir ilir yang mengandung pesan keimanan dan ajakan berubah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini menyebarkan Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Beliau memiliki kebiasaan berkelana ke daerah terpencil seperti Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Nah,
Ajaran Sunan Bonang ini berfokus pada filsafat cinta, yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Kesenian menjadi media dakwanya. Sunan Bonang menggubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Dan beliau ini merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang yang menggubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini dia lebih menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Oleh sebab itu, beliau terlebih dahulu mengupayakan kesejahteraan sosial sebelum memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Dan beliau ini mendapat gelar Sunan Mahayang Madu dari Raden Patah yang merupakan Sultan Demak kala itu. Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan Sunan Derajat menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. Selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki paham keagamaan yang cenderung sufistik berbasis salaf yang serupa dengan mentor beliau yakni Sunan Bonang. Pemikiran kesupian yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Nah, pemikiran zuhud yang diikuti beliau itu adalah upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang boleh bekerja apa saja asalkan layak bagi martabat manusia. Orang bekerja untuk memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Sunan Kalijaga ini juga memilih seni sebagai media dakwanya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan, sekatenan, grebek maulud, layang kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Nah, seni tersebut inilah yang membuat banyak orang tertarik, sehingga beliau berhasil membuat sebagian besar adipati di Jawa untuk memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini mempunyai cara berdakwah dengan meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat, yaitu beliau juga menyampaikannya itu secara halus, serta beliau ini juga mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Seperti yang kita tahu pada arsitek Masjid Kudus. Nah, di situ juga pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Selanjutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria ini banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai beliau untuk berdakwah serupa dengan Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan beliau untuk mengembangkan Islam, dan beliau ini juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubur antar wilayah.